Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Areski Awalia Wael dari Prodi Ekonomi Syariah Institut Para Hikmah Indonesia. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen kami, yakni untuk memenuhi tugas final Ulumul Hadis. Yang pertama, pengetahuan apa saja yang kami dapatkan setelah kami belajar Ulumul Hadis, yakni pengetahuan yang kami dapatkan di sini, terutama saya, sangat banyak. Terutama dalam mempelajari Ulumul Hadis, saya dapat mengetahui apakah suatu hadis tersebut hadis sahih, dhaif, atau bahkan hadis maudhu. Kemudian, setelah mempelajari ini, saya mengetahui yang terdapat sanad, dalam suatu hadis terdapat sanad, matan, bahkan perawi-perawinya. Kemudian, yang kedua ialah penjelasan tentang hadis dan sunnah. Di sini hadis itu sendiri ialah yang kita ketahui segala sesuatu yang telah disandarkan kepada Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari perkataan, perbuatan, ketetapan maupun tingkah laku Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis secara tidak langsung ialah sesuatu yang diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan sunnah ialah segala sesuatu yang dinukil oleh Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat dan tingkah laku Nabiullah yang bernilai ibadah dan hukum. Nah, kemudian contoh dari hadis: huffaz jannatu bil maqarihi wa huffaz naru bisyahawati. Surga dikelilingi oleh sesuatu yang tidak disenangi, sedangkan neraka dikelilingi oleh sesuatu yang disenangi. Contoh sunnah. Hadis riwayat Abu Daud. Saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga Allah memperindah orang yang mendengar hadis dariku lalu menghafal dan menyampaikannya kepada orang lain. Berapa banyak orang yang menyampaikan ilmu kepada orang yang lebih berilmu, dan berapa banyak pembawa ilmu yang tidak berilmu. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian salah satu contoh hadis yang terdapat sanad, matan, dan perawinya. Haddasana Muhammad bin Rafi'in wa Abdu bin Humaid qala Abdu ukhbarana wa qala Ibnu Rafi'in haddasana Abdur Razaki ukhbarana Ma'marun aniz Zuhri an Urwata an Aisyata qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuliqatil malaikatu min nuri wa khuliqal jannu mimma rijim min nari wa khuliqal adamu mimma wusifalakum. Jadi, sanad dari hadis tersebut ialah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi, Abdu bin Humaid. Abdu telah mengabarkan kepada kami. Sedangkan Ibnu Rafi berkata telah menceritakan kepada kami. Abdur Razak telah mengabarkan kepada kami. Ma'mar dari Az-Zuhri dari Urwah. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Allah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, isi dari matan ialah malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Rawi hadis tersebut ialah Imam Muslim. Kemudian, apa yang Anda ketahui tentang hadis sahih, dhaif, dan maudhu? Sahih adalah hadis yang berasal dari orang yang dipercaya, yang tidak ada di dalamnya keraguan. Syarat dari hadis sahih ialah sanadnya bersambung, perawinya bersifat adil, perawinya bersifat dobit, tidak syadz, dan tidak berilat. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memuat atau tidak menghimpun sifat-sifat dari hadis dari hadis sahih, dan tidak pula menghimpun sifat-sifat dari hadis hasan. Dan hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis yang tidak bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau hadis palsu.
Kata lain, perkataan atau perbuatan seseorang kemudian dengan alasan dinisabkan kepada Rasul. Tentang hadis maudhu, menurut saya, jika suatu hadis tersebut masih bersifat baik, merujuk pada kebaikan, tidak ada salah untuk kita mengikuti dari hadis tersebut. Yang salah, jika hadis tersebut telah mengajarkan kita kepada sesuatu yang salah, lalu kita mengikuti ajaran tersebut atau hadis tersebut, maka kita disebutkan sebagai orang yang salah. Sebaiknya pada hadis tersebut kita mengikuti, apakah kita mempelajari hadis tersebut, apakah hadis tersebut layak kita ikuti ataukah tidak, ataukah bahkan dapat menghasilkan dosa untuk diri kita. Kita ketahui Abu Hurairah adalah salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling dekat, di mana dari penjelasan pengasuh rumah fikih Indonesia Ustadz Ahmad Sarwat menjelaskan bahwa kita dapat melihat dari intensitas kebersamaan bersama Rasul, di mana Abu Hurairah adalah salah satu sahabat Nabi yang paling dekat, walaupun hanya singkat kebersamaan bersama Rasul yakni selama 3 tahun, namun Abu Hurairah selalu bersama dengan Rasul selama 24 jam. Hingga Abu Hurairah adalah salah satu penguntit hadis yang paling banyak dibandingkan sahabat-sahabat Nabi yang lain, di mana kita ambil contoh misalnya, memang sahabat lain dekat dengan Rasulullah, namun mungkin mereka bertemu dalam sholat 5 waktu, sedangkan Abu Hurairah adalah orang yang selalu bersama Nabi selama 24 jam. Jadi bisa kita bilang ia selalu bersama dengan Rasul, sehingga ia lebih mengetahui banyak hadis dibandingkan dengan sahabat-sahabat lainnya.